Libur panjang menjelang liburan sekolah. Jalanan macet total. Dani melirik jam tangan. Gusar. Sudah hampir 3 jam mereka terjebak di jalur pantura. Di kursi kemudi, Rino mulai tampak lelah. Di belakang, Dita mengusap peluh. Sementara Andre sibuk dengan ponselnya, mencoba mencari jalur alternatif. Bro, sini ada jalan pintas. Lewat belakang, masuk hutan dikit, tapi tembus langsung ke jalur utama sebelum Wonosari, kata Andre, menunjukkan peta digital yang ditandai garis biru. Rino ragu. Itu masuk hutan. Andre, kita bawa mobil sedan, bukan 4WD. Ya tapi daripada begini terus. Nih, aku Jumia. Itu masih jalan kok. Coba aja dulu. Akhirnya mereka berbelok ke kiri, meninggalkan kemacetan dan masuk ke jalanan kecil beraspal tipis. Awalnya masih ada rumah warga, meski semakin jarang. Lama-lama berganti menjadi ladang, lalu hutan. Jalanan makin sempit, pepohonan rapat di kiri kanan, menciptakan lorong hijau yang makin menelan cahaya sore. Kenapa kayak nggak habis-habis ya? Tadi katanya cuma 6 kilometer. Gumam Dita, memandang sekeliling dengan was-was. Ini kayaknya udah lebih dari 10 kilometer. Sumpah, sahut Rino, matanya mulai gelisah. Andre menatap layar ponselnya, lalu mengerutkan kening. Lo sinyalnya hilang. Dani menyusul, membuka peta offline. Anjir, jalannya hilang. Tadi ada jalur biru, sekarang nggak ada apa-apa. Putih semua. Tiba-tiba mobil mereka seperti menghantam udara dingin. Bukan sekadar AC, tapi hawa di luar kaca langsung berubah seperti sore menjelang malam. Kabut tipis mulai turun dari balik pepohonan. Tak ada suara burung, tak ada jangkrik. Yang ada hanya dengung mesin mobil yang terdengar makin asing. Balik aja yuk, usul Dita, menggenggam tangan Andre. Namun jalanan terlalu sempit untuk putar balik. Mereka hanya bisa terus maju, berharap ada belokan lebar atau ruang lapang. Beberapa menit kemudian, mobil mereka keluar dari jalur pohon dan tiba-tiba berada di depan sebuah gapura tinggi dari bambu dan batu, penuh ukiran aneh. Terdapat simbol-simbol seperti aksara kuno, yang tidak satu pun dari mereka kenali. Gapura itu berdiri tegak di tengah jalan, seolah menantang siapapun untuk masuk. Dani membaca keras-keras tulisan melengkung di atas gapura. Kampung. Repeat. Andre menyipitkan mata. Ini kayaknya bukan bahasa Jawa modern deh. Serem banget. Serius kita yakin mau lanjut? Tanya Dita. Tapi Rino, entah kenapa, mulai melajukan mobil pelan melewati gapura itu. Tidak ada yang mencegah, tapi juga tidak ada yang menyambut. Di balik gapura, jalan berganti menjadi tanah berbatu yang anehnya mulus, seperti baru saja disapu. Dan di ujung jalan itu, berdiri sebuah kampung yang seperti membeku dalam waktu. Rumah-rumah panggung dari kayu berjejer rapi. Tidak ada tiang listrik, tidak ada antena. Hanya suara desir angin dan kabut yang menggantung rendah. Saat mereka turun dari mobil, semua warga terlihat menghentikan aktivitasnya. Mereka hanya menatap, diam. Tapi kemudian satu persatu tersenyum. Serentak, mereka seolah telah menunggu. Suasana aneh itu langsung terasa begitu mereka melangkah masuk ke kampung di balik gapura. Langit mulai menggelap meski belum terlalu malam. Kabut menggantung di antara pohon bambu dan atap-atap rumah kayu yang berjajar rapi. Jalan tanahnya bersih, tak berdebu, seperti baru disapu, tapi tak tampak satupun alat kebersihan. Dani berjalan paling depan, ragu-ragu. Dita menempel di belakang Andre, matanya tak lepas dari penduduk yang mulai berdatangan. Mereka tidak bicara, hanya berdiri di tepi jalan, memandang dengan mata yang terlalu lebar dan senyum yang terlalu lekat. Anak-anak kecil berlari di kejauhan dengan kaki telanjang, tanpa suara. Kenapa sepi banget, ya? Bisik Rino. Bahkan desiran daun pun seperti ditelan diam. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan ikat kepala coklat dan baju surjan putih menghampiri. Ia memegang tongkat dari akar pohon, dan bola matanya keruh seperti kaca jendela tua. Selamat datang di kampung Ripit, katanya pelan. Namun suaranya bergema tak wajar di udara yang berat.
Dani berusaha sopan. Maaf, Pak, kami tersesat. Kami cuma mau numpang lewat. Cari jalan ke Wonosari. Lelaki itu mengangguk pelan. Kalian lelah. Beristirahatlah dulu. Rumah ini bisa menampung kalian malam ini. Ia menunjuk ke sebuah rumah panggung besar di tengah kampung. Terlihat kosong tapi bersih. Seperti sudah lama disiapkan. Pak, kami beneran gak enak. Takut ganggu, kata Andre ragu. Namun sebelum ada yang menjawab, beberapa ibu-ibu muncul sambil membawa baki berisi makanan. Singkong rebus, ubi bakar, dan air dalam tempurung kelapa. Aroma rempah dan kayu bakar semerbak. Atau mungkin hanya bayangan yang mereka ciptakan di kepala karena lapar. Kami sudah menunggu kalian sejak matahari pertama turun minggu lalu, kata si lelaki tua lagi. Besok pagi, kalian akan tahu kenapa kalian datang ke sini. Mereka saling pandang. Rino berbisik. Kok dia ngomongnya kayak kita diundang, bukan nyasar. Namun lapar dan lelah akhirnya menang. Mereka masuk ke rumah yang disiapkan. Interiornya dari kayu jati tua, bersih, tanpa debu, dan tak ada satupun peralatan elektronik. Hanya lampu minyak, rak bambu, dan bantal dari kapuk. Malam menjelang. Di luar, kampung masih tanpa suara. Tak ada motor, tak ada suara ayam. Tapi cahaya temaram dari rumah-rumah menunjukkan bahwa semua masih terjaga. Dari jendela, Dita melihat sosok-sosok berdiri di bawah pohon-pohon besar. Mereka tak bergerak, hanya diam, menghadap ke rumah mereka. Gue nggak suka ini, bisik Dita. Ini kampung kaya, hidup tapi bukan hidup. Di dalam, Andre mencoba menyalakan ponsel. Tetap tak ada sinyal. GPS-nya berputar-putar, tak menunjukkan posisi. Rino mencoba bercanda. Siapa tahu ini tempat wisata tema tradisional. Nggak usah tegang. Tapi Dani menjawab datar. Gue pernah ke desa adat di Cirebon. Tapi gak gini rasanya. Ini sunyinya aneh. Lalu, dari kejauhan terdengar bunyi alat musik. Gamelan, pelan, lambat, mengerayapi malam seperti doa. Dan mereka semua tahu, itu bukan musik untuk perayaan. Itu seperti pengantar sesuatu. Sesuatu yang akan datang. Pagi menyambut mereka dengan sunyi. Tak ada suara ayam. Tak ada teriakan anak kecil seperti biasanya di kampung. Hanya desir angin yang terdengar lirih, menyapu daun-daun bambu yang bergesekan pelan seperti bisikan. Dani terbangun paling dulu. Ia duduk di beranda, memperhatikan kampung yang tanpa hidup, tapi terasa mati. Seorang ibu-ibu tua muncul dari balik sudut jalan, membawa tampah berisi makanan. Ia menyapa dengan anggukan kepala, lalu meletakkan tampah itu di atas meja kecil tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah itu ia berlalu begitu saja. Rino keluar sambil menguap. Wah, udah ada sarapan baik juga mereka, ya. Dita dan Andre menyusul. Mereka duduk mengelilingi makanan yang tampak hangat, sepiring nasi putih, lauk berupa potongan tempe, tahu, dan semacam gulai daging. Ada juga mangkuk sayur bening dan air putih di kendi tanah liat. Tapi ada satu hal yang langsung membuat Dita merinding. Makanan ini gak bau apa-apa, gumamnya. Ia mengangkat sepiring nasi dan mendekatkannya ke hidung. Tak ada aroma. Tidak seperti nasi panas pada umumnya. Gulai daging itu pun diam seperti tiruan makanan dari lilin. Dani diam-diam menyentuh lauknya. Teksturnya empuk. Tapi saat ia menekan lebih keras, daging itu mengeluarkan cairan seperti tinta hitam. Astagfirullah, bisik Dani, cepat-cepat meletakkannya kembali. Rino, yang sudah memakan beberapa suap, mendadak batuk. Ia memuntahkan nasi yang masih hangat, menatapnya dalam ketakutan. Ada yang aneh. Rasa nasinya kayak tanah basah, bukan nasi beneran. Andre mulai panik. Ia berlari ke belakang rumah, mencari tempat untuk membuang isi perutnya. Di sana ia menemukan dapur, tapi dapur itu kosong. Tak ada tungku, tak ada peralatan masak, bahkan tak ada arang. Seolah makanan itu tak pernah dimasak di tempat ini. Tiba-tiba, dari celah dinding dapur,
Andre melihat anak-anak kecil yang kemarin mereka lihat. Mereka bermain batu, tapi bukan bermain biasa. Batu-batu kecil itu disusun melingkar membentuk pola aneh, mirip simbol-simbol dari gapura kemarin. Anak-anak itu duduk melingkar. Mata mereka menatap kosong ke tengah lingkaran batu. Bibirnya komat kamit seperti membaca mantra. Andre merunduk, menahan napas. Tapi saat ia mundur perlahan, salah satu anak menoleh. Matanya kosong, tapi wajahnya tersenyum. Lalu, anak-anak lainnya ikut menoleh serempak. Semua tersenyum. Semua memandang langsung ke Andre. Ia lari terbirit-birit ke dalam rumah. Gue gak ngerti ini tempat apaan, tapi sumpah kita harus cabut sekarang, teriaknya. Dita menatapnya takut. Kita kemana? Jalan pulangnya aja kita gak tahu. Dan gapura itu semalam udah gak kelihatan lagi. Dani berdiri dengan wajah pucat. Gue mimpi semalam kita disembelih satu-satu. Di tengah alun-alun kampung ini, ada musik gamelan dan suara ketawa. Gue juga mimpi, bisik Dita. Ada yang bisikin nama kita satu persatu, terus bilang, waktunya sudah dekat. Rino terduduk lemas, napasnya berat. Saat itu, suara gamelan kembali terdengar dari kejauhan. Irama lambat, memanggil, seolah menjadi isyarat bahwa waktu mereka di dunia nyata semakin tipis. Dan kampung ini sudah mulai menunjukkan wajah aslinya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit tampak kelabu sejak sore, seolah awan enggan beranjak dan justru menggantung rendah, menutupi bulan dan bintang. Kampung itu kini benar-benar sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada binatang malam, hanya angin yang mendesis di antara celah rumah-rumah kayu. Andre gelisah. Sejak kejadian tadi siang, ia tak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia keluar diam-diam saat yang lain tertidur di dalam rumah. Membawa senter kecil dan ponsel yang tak lagi berguna, ia menyusuri jalan tanah di antara rumah-rumah panggung, menapaki tanah yang anehnya tidak meninggalkan jejak. Senter ia arahkan ke sekeliling. Dan saat ia menyorotkan cahaya ke rumah-rumah di kiri kanan, dadanya berdegup kencang. Tak ada bayangan. Ia berhenti. Berkali-kali ia arahkan cahaya ke sudut rumah, ke tiang bambu, ke dinding kayu. Tapi tak satu pun dari rumah-rumah itu memunculkan bayangan di tanah. Seolah tak ada cahaya yang bisa menyentuh mereka. Penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Andre menelan ludah, melangkah mundur. Tapi langkahnya justru membawanya ke pinggir bukit kecil. Ia naik, berharap bisa melihat pemandangan kampung dari atas. Mungkin, pikirnya, bisa menemukan celah untuk kabur esok hari. Dari atas bukit, Andre terpaku. Kampung itu tidak ada. Yang terbentang di bawahnya hanyalah semak belukar dan pepohonan rimbun. Tidak ada rumah, tidak ada jalan tanah, bahkan tidak ada lampu minyak yang seharusnya menyala di rumah tempat teman-temannya tidur. Semua yang ia lihat di siang hari menghilang, seperti fata morgana. Enggak mungkin, bisik Andre panik. Tapi saat ia membalikkan badan, kampung itu ada di belakangnya. Hanya beberapa meter di belakangnya, berdiri utuh. Rumah-rumah yang tadi tak tampak, kini menjulang dalam bayangan kabut. Tapi ada yang berbeda. Bentuk rumah-rumah itu lebih tinggi, lebih kurus, dan tampak bengkok. Seperti tubuh-tubuh yang membungkuk dalam kegelapan. Dan kini, dari balik dinding salah satu rumah, muncul satu persatu bayangan manusia, bukan makhluk. Mereka berdiri diam, tubuhnya panjang tak wajar, leher mereka menjulur seperti ranting, dan mata mereka menyala merah samar. Andre berbalik dan berlari sekuat tenaga menuruni bukit, kembali ke rumah panggung tempat mereka menginap. Nafasnya memburu. Di depan rumah, ia melihat Dita berdiri, pucat. Kamu kemana aja? Dari tadi aku cari. Rino mendadak kerasukan. Dani ngigo bilang lihat kakek tua duduk di atas lemari. Andre ingin menjelaskan, tapi mulutnya berat. Dunia seperti berguncang. Ia hanya bisa menunjuk ke arah bukit, terengah-engah. Ada yang salah, kampung ini bukan kampung beneran. Gue lihat dari atas, kampung ini nggak ada. Dita tak menjawab.
Ia hanya menunjuk ke bawah rumah. 3 bayangan sedang berdiri menatap ke arah mereka. Bukan manusia, tapi mereka memakai wajah penduduk kampung. Salah satu dari mereka memegang boneka jerami yang disulam dengan benang merah, dan boneka itu, entah kenapa, sangat mirip dengan Andre. Dan saat itu, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini, iramanya lebih cepat, seperti panggilan untuk ritual. Gamelan itu terus berdentang. Tak seperti sebelumnya yang lambat dan seperti doa. Kini nadanya cepat dan menghentak. Irama yang terasa seperti detak jantung raksasa, keras, ritmis, dan menyesakkan. Dari balik dinding kayu rumah panggung, suara itu menggema, masuk ke setiap celah, seolah berasal dari perut tanah. Rino menggeliat, membuka mata, dan langsung berteriak. Ia melihat sosok wanita tua duduk di ujung tempat tidur. Rambutnya menjuntai hingga lantai, matanya kosong, kulitnya kelabu dan kering seperti daun mati. Tapi ketika Dani dan Dita menoleh ke arah yang sama, tak ada siapa-siapa. Rino meracau. Dia duduk di situ, ngeliatin kita. Rambutnya kayak tali tambang. Dia bisikin nama gue, bilang gue yang pertama. Dani menggenggam bahu Rino, mencoba menenangkannya. Tenang, bro, tenang. Itu cuma mimpi buruk. Tapi semuanya tahu, itu bukan mimpi. Andre berdiri di tengah ruangan. Masih terengah setelah lari dari bukit. Ia membuka tasnya, mengeluarkan botol minum dan pecahan tasbih yang selalu ia bawa. Entah kenapa, ia merasa benda itu bisa sedikit membuatnya tenang. Sementara itu, Dita melongo keluar jendela. Jalanan kampung tak lagi kosong. Penduduk berdiri berjajar seperti penonton pertunjukan. Di tangan mereka, tergenggam boneka-boneka jerami yang dibuat kasar, tapi sangat detail. Rambut dari serat kelapa, wajah dari daun pisang kering yang dilukis dengan arang, dan benang merah di lehernya. Beberapa boneka itu tampak familiar. Dani, gumam Dita, itu kayak kamu dan ini. Ia menunjuk satu boneka yang mengenakan pakaian miniatur merah, sama seperti hoodie yang sedang dipakai Andre malam itu. Semua menoleh. Mereka terdiam. Lalu, dari arah tengah kampung, terdengar langkah kaki perlahan. Seorang pria bertubuh tinggi besar, berpakaian hitam penuh motif kain tua, melangkah ke depan. Wajahnya tertutup topeng kayu berukir. Ia membawa kendang kecil dan duduk di pelataran rumah terbesar di ujung kampung. Begitu ia mulai menabuh kendang, semua penduduk mulai berlutut. Serempak. Kemudian mereka mulai menggoyangkan boneka jerami itu ke kiri dan ke kanan. Seirama dentang gamelan dan tabuhan kendang. Goyangan itu seperti tarian. Namun semakin lama, boneka-boneka itu mulai bergerak sendiri. Benang merah di lehernya melilit perlahan. Seperti dicekik. Dita terisak. Mereka nyihir kita. Mereka pakai boneka itu buat. Belum selesai ia bicara, Rino jatuh ke lantai. Tubuhnya menggeliat. Lehernya memerah, seolah dicekik dari dalam. Dani dan Andre buru-buru menahan tubuhnya, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kejang-kejang itu. Nafas Rino megap-megap, dan matanya mendelik. Ambil bonekanya. Cepat, teriak Dani. Andre menerobos keluar, berlari ke tengah kerumunan. Tapi begitu ia menyentuh satu boneka jerami yang mirip Rino, tangannya seperti terbakar. Boneka itu panas, berdenyut, seolah hidup. Penduduk kampung memutar kepala mereka serempak ke arah Andre. Dan di balik topeng si penabuh kendang, terdengar suara berat, tak seperti manusia. Kalian bukan pengunjung. Kalian adalah tumbal. Andre mundur, panik, tapi tanah di bawahnya terasa lengket, seperti lumpur yang berdenyut. Dita menjerit dari dalam rumah. Rino berhenti nafas. Dan di luar, gamelan itu tak kunjung berhenti. Justru makin cepat, makin nyaring. Seperti perayaan atas kematian yang baru saja terjadi. Pagi menyingsing tanpa suara burung atau cahaya matahari yang benar-benar cerah. Kabut tetap pekat, seolah menolak pergi. Rino telah dibaringkan di sudut ruangan. Tubuhnya kaku dan dingin. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menyebutnya mati.
Dita hanya menangis pelan sambil memegangi tangan Rino yang tak lagi hangat. Andre dan Dani memutuskan, mereka harus pergi, apapun risikonya. Diam di kampung ini sama saja menyerahkan diri untuk mati perlahan. Satu persatu, seperti Rino. Kalau kita bisa masuk, pasti bisa keluar, ujar Dani lirih. Meski ia sendiri tidak percaya penuh pada kata-katanya. Mereka menyiapkan ransel seadanya, membawa apapun yang masih bisa berguna. Tak ada makanan yang berani mereka sentuh. Boneka jerami Rino mereka kubur di bawah akar pohon besar di belakang rumah. Entah kenapa, itu membuat Dita merasa sedikit lebih lega. Mereka meninggalkan rumah panggung dengan langkah hati-hati. Kampung itu kosong. Benar-benar kosong. Rumah-rumah tertutup rapat. Tak ada lagi penduduk berdiri di jalanan. Tak ada gamelan, tak ada suara. Kemarin kampung ini ramai kayak pasar malam, sekarang kayak kota mati, gumam Andre. Mereka menyusuri jalan tanah kembali, mencari gapura tempat mereka pertama kali masuk. Tapi makin jauh mereka berjalan, makin aneh pemandangan di sekeliling. Pepohonan berubah bentuk, batangnya memutar seperti spiral, daunnya berwarna keunguan. Burung-burung hitam dengan mata kuning melintas di atas kepala mereka, tak berkicau, hanya mengepakkan sayap pelan, seperti mengikuti. 1 jam berjalan. 2 jam. Tidak ada tanda-tanda keluar dari kampung itu. Dani mulai merasa mereka hanya berjalan memutar. Setiap tikungan seolah sama, setiap batu, setiap pohon, bahkan semak belukar terasa familiar. Gue udah nginjek batu ini tadi, seru Dani, menunjuk batu runcing yang menonjol di sisi jalan. Kita muter. Andre frustasi, menendang tanah. Ini bukan kampung, ini jebakan. Saat itu, dari dalam hutan bambu di sisi kanan jalan, terdengar suara langkah kaki pelan. Mereka menoleh bersamaan. Muncul seorang wanita muda berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi separuh wajah, dan di tangannya sebuah kendi tanah liat yang meneteskan air hitam. Kalian tidak bisa pergi begitu saja, ujarnya pelan. Kami nggak mau ganggu siapa-siapa, ujar Dita, menggigil. Tolong, tunjukkan jalan keluar. Wanita itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata. Tapi senyumnya lembut. Kalian harus memberi kembali apa yang telah diambil. Diambil? Kami gak ambil apa-apa, seru Andre. Wanita itu menunjuk ke perut Dita. Kau membawa sesuatu dari dunia ini. Dita menggeleng bingung, tapi kemudian tubuhnya lemas. Ia memegang perutnya sendiri dan merasakan detak yang bukan detak jantungnya. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dani menarik Dita mundur. Kita harus kabur sekarang. Mereka berlari tanpa arah, menembus hutan, menerobos semak, melewati pohon-pohon yang membisikkan suara-suara asing. Nafas mereka tersengal, kaki lecet, kulit tergores, tapi tak peduli. Hingga akhirnya, mereka melihat sesuatu. Sebuah gapura, tapi bukan yang mereka lewati kemarin. Ini lebih besar, lebih gelap, dan di atasnya tertulis dengan aksara tua yang berubah-ubah, seperti hidup. Satu hal yang membuat mereka ragu melangkah adalah sosok Rino berdiri di depan gapura itu. Tersenyum. Dengan mata kosong, mereka membeku. Sosok Rino berdiri tegak di depan gapura itu, dengan tubuh utuh, mengenakan pakaian yang sama saat terakhir kali mereka lihat di rumah panggung. Tapi sesuatu dari caranya tersenyum membuat bulu kuduk Dani dan Andre berdiri. Senyum itu terlalu lebar, terlalu kaku, dan matanya, 2 lubang hitam tanpa kehidupan. Rino, bisik Dita, setengah berharap ada keajaiban. Rino mengangkat tangan, menunjuk ke dalam gapura. Bibirnya bergerak, tapi tak bersuara. Dari balik gerbang, hembusan angin muncul, membawa aroma busuk, campuran tanah basah, darah, dan sesuatu yang lebih tua, lebih purba. Andre menahan Dita agar tak maju. Itu bukan Rino. Dia bukan teman kita lagi. Tiba-tiba, dari segala penjuru, penduduk kampung muncul lagi. Mereka berjalan pelan, berdiri mengitari mereka bertiga seperti tembok hidup.
Di tangan mereka, semua membawa boneka jerami baru. Satu menyerupai Dita, satu Dani, dan satu Andre. Kali ini, benang merah tak hanya melilit leher, tapi juga pergelangan tangan dan kaki. Sang penabuh kendang bertopeng kembali muncul, kini membawa nampan yang berisi kendi, daun sirih, dan darah segar yang masih menetes. Di belakangnya, wanita muda pembawa kendi ikut berdiri, mata hitamnya menatap Dita lurus-lurus. "Waktunya menyeberang," ujar wanita itu lirih. "Tumbal terakhir telah lengkap. 3 jiwa, 3 pengikat." "Gak, kami gak mau jadi tumbal," teriak Dani, lalu meraih batu dan melemparkannya ke arah penabuh kendang. Tapi batu itu menembus tubuh si pria bertopeng seperti asap. Tubuhnya kabur, tidak nyata. Andre menarik Dita dan Dani. "Kita masuk ke gapura itu. Mau kemana lagi kita bisa lari? Tapi itu jebakan." Dita menangis. Tubuhnya gemetar hebat. "Tinggal di sini juga mati," sahut Andre, lalu berlari menerobos barisan warga. Anehnya, mereka tak mencegah. Mereka hanya menatap, seperti menunggu sesuatu. Begitu mereka bertiga melewati ambang gapura, dunia berubah. Langit menghitam seketika. Gamelan lenyap. Hanya suara degup jantung mereka masing-masing yang menggema. Mereka berlari, atau lebih tepatnya seperti diseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Jalanan tak lagi tanah. Mereka seperti berlari di atas arang panas. Tak terbakar, tapi terasa menusuk jiwa. Dari balik kabut, suara Rino memanggil. "Jangan lupa satu dari kalian harus tinggal." Andre terhenti. Dita dan Dani tak menyadarinya, terus berlari. Andre menoleh. Di belakang, sosok Rino, atau apapun itu, berdiri dengan tangan terentang. "Kita tidak bisa pulang semua," bisiknya. 3 datang, 2 kembali. Aturannya sudah ditulis. Andre memejamkan mata, lalu berbalik dan berlari ke arah Rino. "Jaga Dita," katanya dalam hati. "1 nyawa cukup untuk membuka jalan pulang." Dita menjerit saat sadar Andre tak bersamanya lagi. Ia ingin berbalik, tapi Dani menarik tangannya kuat-kuat. "Jangan lihat ke belakang," teriak Dani. Lalu, mereka terlempar ke tanah keras. Matahari menyinari wajah mereka. Mereka tergeletak di pinggir jalan tanah di ujung hutan. Tubuh kotor, lecet, dan basah kuyup. Di kejauhan, suara motor lewat. Dunia nyata telah kembali. Kampung itu tak tampak lagi. Dita menangis, berteriak memanggil nama Andre. Tapi hanya hutan yang menjawab. Di tangan Dita, tanpa ia sadari, ada sesuatu. Boneka jerami, kini tak lagi diikat benang merah. Tapi dari lehernya, tergantung seutas benang hitam, dan tulisan kecil dari daun pisang kering. 1 jiwa menebus. 2 jiwa bebas. Jangan kembali.